السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majlis ini setelah kurang lebih 2 pekan kita off atau libur. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Dan mungkin ini pembahasan terakhir sebelum Ramadan karena pekan depan akan diadakan daurah di masjid ini. Jadi pembahasan kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Insyaallah hari ini kita menyelesaikan beberapa bab dan masih ada tersisa sekitar 20 bab. Semoga dapat diselesaikan ba'da Ramadan insyaallah. Mungkin start di bulan Syawal lagi ya. Dan kita sekarang sudah masuk di bab ke-76, yaitu bab talabul ilmi jihad. Menuntut ilmu agama adalah jihad. Jadi talabul ilm, ketika para ulama menitlakkan kata talabul ilm, menuntut ilmu, maka yang dimaksud adalah menuntut ilmu syar'i, yaitu menuntut ilmu agama. Bukan berarti seseorang tidak boleh mempelajari ilmu dunia. Seseorang dibolehkan mempelajari ilmu dunia, apalagi jika hal tersebut bermanfaat untuk umat. Seorang mempelajari ilmu kedokteran guna bermanfaat untuk umat ketika ada orang yang sakit ingin berobat. Hal tersebut bermanfaat. Seseorang mempelajari ilmu berkenaan dengan bangunan yang dapat bermanfaat ketika membangun satu bangunan atau membangun tempat. Kemudian juga seseorang mempelajari tentang teknik mesin, misalkan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Hal tersebut dibolehkan di dalam syariat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jadi segala ilmu dunia dibolehkan untuk dipelajari. Apalagi jika hal tersebut bermanfaat untuk umat. Tapi ketika para ulama menitlakkan kata talabul ilm, menuntut ilmu, yang dimaksud adalah menuntut ilmu syar'i, yaitu menuntut ilmu agama. Tapi sekali lagi bukan berarti menuntut ilmu dunia dilarang, dibolehkan. Karena seseorang dalam hidup ini memerlukan banyak hal dari ilmu dunia untuk kelangsungan hidup mereka. Dan banyak hal yang bermanfaat untuk kita di dalam membantu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu kita dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh misalkan mikrofon yang kita gunakan, ini berkaitan dengan ilmu dunia, tapi ternyata dapat bermanfaat ketika kita mempelajari ilmu agama, sehingga suara terdengar di khalayak ramai. Begitupun ketika azan berkumandang, terdengar di banyak tempat. Karena apa? Karena penggunaan ilmu dunia yang bermanfaat untuk agama. Ya. Kemudian pencahayaan, kemudian juga kamera yang bisa ibaratnya menyiar atau yang bisa mengambil gambar kajian yang kemudian disebarkan ke tempat yang lain. Itu semua berkaitan dengan ilmu dunia namun bermanfaat untuk agama. Seperti orang yang mempelajari desain,
kemudian dia mendesain poster kajian, ya, itu manfaat untuk agama dia. Jadi segala ilmu dunia ketika dia bermanfaat tidak masalah untuk dipelajari. Tetapi yang dimaksud talabul ilm, setiap kaji para ulama mengatakan talabul ilm menuntut ilmu, yang dimaksud adalah menuntut ilmu agama. Karena ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu yang terbaik di antara kalian. Di sini babnya talabul ilmi jihad, menuntut ilmu itu adalah jihad. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abu Darda mengatakan, "Man ra'a al-ghuduwa war-raha ila al-ilmi laysa bijihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu." Siapa yang melihat bahwa pergi dan kembalinya seseorang untuk menuntut ilmu bukan termasuk dari jihad, maka telah kurang akal dan ro'inya dan pandangannya. Jadi siapa yang memandang bahwa ketika seseorang melangkahkan kaki menuntut ilmu dan kembali dari menuntut ilmu bukan termasuk bagian daripada jihad, maka pada hakikatnya orang tersebut kurang akalnya dan kurang pandangannya. Mengapa? Karena pada hakikatnya ketika seseorang menuntut ilmu itu dia berada fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena peperangan itu tidak hanya dengan saif, tidak hanya dengan pedang. Peperangan itu tidak hanya dengan senjata, tetapi di zaman dahulu dan di zaman sekarang peperangan dengan ilmu, peperangan dengan lisan, peperangan dengan tulisan itu jauh lebih banyak medannya dibandingkan peperangan dengan pedang dan senjata. Peperangan dengan ilmu ini khususnya di zaman sekarang lebih besar perannya dibandingkan peperangan dengan senjata. Kenapa? Karena memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dibutuhkan ilmu di dalamnya. Maka para ulama memasukkan menuntut ilmu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan mereka dahulu, apalagi jika mereka melihat kondisi saat ini, di mana kurangnya ilmu dan banyaknya tersebarnya kejahilan. Maka ilmu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Abu Darda mengatakan, sahabat yang mulia, bahwa berangkatnya seseorang menuntut ilmu dan kembalinya dia dari menuntut ilmu, perjalanan tersebut semuanya merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengingkari hal ini, maka sama saja akalnya dan pandangannya itu kurang. Artinya tidak memiliki pandangan dan tidak memiliki akal yang sempurna, yang memandang bahwa menuntut ilmu bukan bagian daripada jihad. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu dan kita diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu, karena itu merupakan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika rintangannya semakin berat. Ya, sebagaimana para asatidzah kita, para ulama kita, bagaimana mereka harus menuntut ilmu ke negeri yang jauh. Mereka mengorbankan harta mereka, mengorbankan keluarga mereka untuk menuntut ilmu dan kembali memberikan pengajaran kepada kita. Maka semakin banyak kesulitan yang dihadapi, maka semakin besar pahala yang diraih, semakin besar pahala yang diraih. Dan kita alhamdulillah di zaman sekarang, khususnya kita yang berada di Kota Bogor, majelis ilmu di mana-mana tersebar. Tinggal kitanya mau melangkahkan kaki atau tidak. Beda dengan saudara-saudara kita di beberapa tempat yang dia kadang kalau mau menuntut ilmu harus menempuh perjalanan sampai 30 kilo, 50 kilo, bahkan 60 kilo, bahkan ada yang sampai 100 kilo. Ketika ditanya, mau apa? Mau datang kajian, mau belajar. Subhanallah. Bahkan banyak para pengajar yang dia harus menempuh perjalanan jauh untuk mengajar. Ketika ditanya, kenapa antum tidak mengajar di tempat antum, di lingkungan antum? Gak bisa, terhalang untuk dapat mengajar. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita berada di tempat yang mana kita dengan mudah dapat belajar dan mudah dapat mengajarkan ilmu. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Akan tetapi wa qalilum min ibadiyasy syakur,
sedikit di antara hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, wa man jahada bila ilm fala aqlalah. Dan siapa yang berjihad tanpa ilmu, maka dia sama saja tidak memiliki akal. Jadi ilmu ini bagian daripada jihad, menuntut ilmu bagian daripada jihad. Nah, banyak orang yang berjihad tapi tanpa ilmu, maka mereka tidak memiliki akal, kata Syekh Abdul Razak. Kama fi hal hudatsa'il asnan sufaha'il ahlam. Sebagaimana kondisi orang-orang yang anak-anak muda itu, yang mana mereka belum memiliki akal yang sempurna, mereka banyak yang pergi berjihad tapi tanpa didasari dengan ilmu. Alladzina yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Akhirnya mereka memerangi orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Jadi orang-orang yang berjihad tanpa ilmu ini akhirnya menganggap bahwa peperangan mereka, jihadnya mereka itu bagaimana mereka memerangi orang-orang Islam, bukan bagaimana memerangi kesyirikan. Dan ini terjadi. Orang-orang yang berjihad tanpa ilmu di zaman sekarang kita saksikan. Mereka berjihad tanpa ilmu. Akhirnya yang mereka habisi siapa? Yang mereka habisi bukan kesyirikan. Justru yang mereka habisi adalah orang-orang Islam. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mereka perangi. Terus bagaimana dengan orang-orang musyrikin? Mereka biarkan. Hanya sebatas syiar, hanya sebatas apa? Tulisan syiar saja dalam bendera mereka. Tetapi diperangi apa tidak? Tidak. Lihatlah orang-orang Syiah, Houtsiyin di negeri Yaman. Bagaimana syiar mereka? Al-maut li Amerika, al-maut li Israel, an-nasr lil Islam. Kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel. Kemenangan untuk Islam. Ada satu orang musyrik yang mereka bunuh? Tidak ada. Semua yang mereka bunuh adalah orang-orang Islam. Yang mereka bunuh adalah orang-orang Islam. Tidak ada satupun orang musyrik yang mereka bunuh. Dan lihatlah bagaimana kejadian di Timur Tengah saat ini. Peperangan di antara mereka. Tidak ada yang memerangi orang-orang musyrikin. Ya. Jadi dangkalnya pemikiran mereka, dangkalnya pemahaman mereka ini menyebabkan mereka keliru di dalam berjihad. Apa sebabnya? Tidak maunya mereka menuntut ilmu. Dan akhirnya mereka dikendalikan oleh orang-orang yang menginginkan image negatif untuk orang-orang Islam. Nah, ini yang bahaya. Maka kita harus mau menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat luar biasa sekali menghalangi diri kita dari syubhat. Makanya Muadz bin Jabal mengatakan di dalam perkataannya, ta'allamul ilm fa inna ta'limahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahth anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah wa badluhu li ahlihi qurbah. Kata Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam perkataan beliau mengatakan, ta'allamul ilm, tuntutlah ilmu. Fa inna ta'limahu lillahi khasyah. Karena siapa yang mempelajari ilmu karena Allah, maka itu bagian dari rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siapa yang menuntut ilmu karena Allah, maka itu bagian dari rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan setiap orang berdiskusi tentang ilmu maka itu ibarat seseorang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahth anhu jihad, dan pencariannya ketika seseorang mencari satu materi, dua materi, dia cari itu tema tertentu, maka itu bagian daripada jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada siapa yang tidak mengetahuinya merupakan sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan barang siapa yang mengajarkan kepada orang yang membutuhkan ilmu, maka itu merupakan qurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Kata beliau yang pertama, ta'allamul ilm, tuntutlah ilmu. Fa inna ta'limahu lillahi khasyah, karena menuntut ilmu karena Allah merupakan bentuk rasa takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan berdiskusi berkenaan dengan ilmu merupakan tasbih.
Wal bahtha anhu jihad, dan mencari tentang ilmu merupakan jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada siapa yang tidak mengetahuinya merupakan sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan mengajarkan ilmu kepada siapa yang membutuhkan ilmu merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulianya ilmu tergambar dari ucapan Mu'adz bin Jabal ini. Maka tidak ada hal yang merugikan bagi seseorang ketika dia menuntut ilmu. Perjalanannya merupakan jihad, ketika dia belajarnya merupakan bentuk ibadah, ketika dia berdiskusi tentang ilmu merupakan tasbih, ketika dia mengajarkan kepada siapa yang tidak mengetahuinya maka itu merupakan sedekah. Bahkan di antara sebaik-baiknya sedekah, yaitu seseorang bersedekah dengan ilmu. Kemudian juga banyak orang yang membutuhkan ilmu, maka ketika kita mengajarkannya, hal tersebut merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang ke masjidku ini tidak datang ke masjid ini illa li khairin yata'allamuhu, kecuali untuk mempelajari kebaikan, aw yu'allimuhu, atau mengajarkan kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah, maka kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang ke masjidku tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan orang lain kebaikan, maka kedudukannya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan dan kemuliaan ini yang harus ada selalu dalam benak kita ketika rasa malas itu muncul dalam menuntut ilmu atau dalam mengajarkan ilmu. Bahwa ini adalah jihad, kebaikan yang sangat luar biasa, tidak ternilai dengan harta dunia, tidak sebanding. Ya. Makanya para ulama sering mengatakan, andai saja mereka, orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan, orang-orang yang bergelimang harta tahu bagaimana nikmatnya kita di dalam menuntut ilmu, maka sudah barang tentu mereka akan mendatangi kita dan hasud kepada kita. Mungkin juga mereka akan memukul kita, mencambuk kita dengan cambukan-cambukan mereka. Ini perkataan yang sering dikatakan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi. Andai saja para umara, orang-orang yang memiliki kedudukan, para raja tahu bagaimana nikmatnya kita, kata Syekh Muqbil, dalam menuntut ilmu. Ketika membahas satu hadis dalam mempelajari ilmu, mereka akan datang kepada kita dengan cambukan-cambukan mereka, saking hasadnya mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini harus ada selalu dalam benak kita. Ketika rasa malas untuk menuntut ilmu muncul, lihat bahwa langkah kita menuju masjid itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan atas diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Apalagi jika antum diberikan kesempatan untuk mengajar kepada anak-anak atau kepada orang-orang yang ada di sekitar antum, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, tidak ternilai dengan harta dunia. Untuk mengajarkan anak-anak kecil bagaimana cara membaca Al-Fatihah, itu merupakan investasi yang sangat besar. Bayangkan seumur hidupnya dia baca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam satu hari dia melaksanakan sholat. Dia baca Al-Fatihah, kiriman pahala mengalir kepada antum. Ada 10 anak yang diajarkan, berarti setiap hari ada 170 bacaan Al-Fatihah. Dan itu jika antum ikhlas sampai kepada antum, itu satu hari. Ya, jika mereka usianya sampai ke misalkan berapa tahun? 33 tahun misalkan. 33 tahun. Bayangkan. Jadi 1 tahun itu berapa ribu salat yang dikerjakan oleh dia? Kalikan 365 dikali berapa? Kali berapa? 17. Atau setiap 3 tahun lah, biar gampang hitungnya. 1000 kali 17. 17.000 kali sholat dia dalam 3 tahun.
kali 30 tahun misalkan. Ya. Berapa tuh? 170.000 Al-Fatihah yang dia baca. Satu orang. Antum mungkin sudah di alam kubur, sudah di alam barzah, tapi amalan tersebut mengalir. Makanya ilmu itu luar biasa sekali, investasi yang sangat besar dari seorang hamba. Ketika dia belajar dan dia berusaha mengajarkan, siapa yang dapat dia ajarkan? Karena murajaah terbaik adalah dengan mengajar. Jadi kita ketika belajar, kita baca murajaah, dibaca kembali, dilihat kembali, itu hanya sekian persen saja. Tapi ketika kita berusaha untuk mengajarkan, itu daya ingatnya akan sangat luar biasa sekali. Ya, akan sangat luar biasa sekali. Ya. Dan itu investasi yang sangat luar biasa. Tidak ternilai dengan harta dunia. Makanya rugi kalau seseorang itu dalam mengajarkan ilmu, dia mentarifkan dengan harta dunia. Sama saja dia ingin mendapatkan balasan yang sesaat. Yang akhirnya dia kehilangan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi ilmu ini sangat luar biasa, investasi yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Ya. Dan juga usahakan anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran ya dari kita. Bisa membaca Al-Fatihah kita yang ajarkan. Sehingga minimal anak-anak kita itu pahalanya juga ngalir ke kita dari setiap bacaan yang mereka baca. Kemudian bab berikutnya adalah bab ke-77 Auliyaullah, wali-wali Allah. Banyak orang yang beranggapan bahwa tidak ada yang namanya wali-wali Allah. Ini adalah sesuatu yang keliru. Ada di sana wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak tuduhan yang menyematkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalian tidak meyakini adanya wali-wali Allah. Kita semua meyakini di sana ada wali-wali Allah karena dalil menunjukkan kepada hal tersebut. Hanya saja sering terjadi perbedaan persepsi antara kita dengan mereka tentang siapa yang disebut dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika ingin menyebutkan siapa wali-wali Allah, maka yang paling tahu siapa? Yang paling tahu tentang wali-wali Allah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apa karakteristik dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini disebutkan perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan in lam yakun al-fuqaha awliya Allah fil akhirah fama lillahi wali. Kata Imam Syafi'i, andai saja para fuqaha ahlu fiqih mereka bukanlah wali-wali Allah, maka tidak ada yang namanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i ingin mengatakan bahwa ahlu fiqih ini mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ketika disebut al-ulama di zaman dahulu, mereka adalah al-alimun wal-amilun. Mereka adalah yang mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmu. Para ulama ketika menyebutkan zaman dahulu dia ahlu fiqih, dia alim ulama adalah mereka yang mengetahui dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Penting berarti yang namanya apa? Ilmu. Penting yang namanya ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kalian mengatakan bahwa ahlul fiqih ini bukanlah wali Allah, lantas siapa yang wali Allah? Padahal mereka ahlul fiqih orang-orang yang paling faham tentang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman dahulu yang disebut ahli fiqih tidak hanya mengetahui, tapi juga mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karakteristik siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus digarisbawahi oleh kita. Ketika kita kadangkala silau dengan sebutan atau banyaknya masa pada diri seseorang, kemudian mengatakan oh fulan wali, apalagi kita di Indonesia kebanyakan wali. Fulan wali. Apa karakteristik wali tersebut? Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memerangi wali-waliku, maka sama saja dia mengajak berperang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di siapa yang mengganggu wali-wali Allah, sama saja dia mengajak berperang kepada Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang tidak akan mendatangkan kemenangan sama sekali. Karena siapa yang diperangi? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sekalipun mengganggu wali-wali Allah, mencela wali-wali Allah, menghina wali-wali Allah Subhanahu wa taala.
Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melainkan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai. Apa itu? Apa yang aku wajibkan kepada mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang Allah wajibkan. Maka ciri pertama dari wali Allah itu dia menjalankan apa? Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ini yang pertama ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada wali Allah tidak salat, enggak pantas dikatakan wali Allah. Kalau ada wali Allah tidak puasa padahal tidak memiliki uzur, maka tidak pantas dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah yang pertama, dia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Ini kalau ada wali Allah, kenapa enggak salat Jumat? Salat Jumatnya di Masjidil Haram. Subhanallah. Di sini jam 12, Masjidil Haram masih jam 8. Andai dia punya pintu ajaib seperti Doraemon saja, Pak. Datang ke sana juga, di sana lagi pada salat duha. Dia mau salat Jumat sama siapa? Dia mau salat Jumatnya sama siapa? Enggak pernah tuh Imam Syafi'i ketika di Mesir. Imam Syafi'i kemana? Lagi salat Jumat di Masjidil Haram. Tidak pernah. Atau para ulama yang lain, Imam Malik misalkan ketika di Madinah, tidak pernah tuh diketahui Imam Malik tidak sholat Jumat. Ketika ditanya kemana, Imam Malik sholat Jumatnya di Masjidil Haram, bentar balik lagi. Tidak pernah. Tiba-tiba 14 abad kemudian ada yang mengatakan, kenapa antum gak sholat Jumat? Saya sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Maka wali Allah itu menjalankan apa yang Allah wajibkan. Kebalikannya dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau ada yang disebut wali Allah, joget-joget, nari-nari, bernyanyi-nyanyi, ini enggak pantas dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, membiarkan tangannya dicium oleh wanita yang bukan mahram, tidak layak dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Karena wali Allah itu mengerjakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Jangan mengatakan, oh kita tidak tahu apa maksudnya. Kita jangan menghukumi secara zahir. Kita sebagai manusia hanya bisa menghukumi secara zahir. Kita enggak tahu batinnya seseorang. Dan secara zahir itu adalah satu hal yang keliru. Karena Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita yang tidak dihalalkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah melarang hal tersebut, siapa kita 14 abad kemudian membolehkan hal itu? Membolehkan hal itu. Sekarang ada gaya baru juga, salamannya pakai tisu biar tidak bersentuhan. Subhanallah. Ini adalah kekeliruan dan penyimpangan Bapak-bapak sekalian. Jangan pernah kita tertipu oleh banyaknya masa pada diri seseorang, atau apalagi sekarang ya di zaman media sosial, orang terlalu diangkat-angkat sampai setinggi langit. Lihat, dia menjalankan kewajiban tidak, meninggalkan yang diharamkan atau tidak. Ini musibah. Bagaimana mungkin wali Allah Subhanahu wa taala minum khamr? Bagaimana mungkin wali Allah Subhanahu wa taala menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya? Bagaimana mungkin disebut wali Allah dia tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan, padahal Rasulullah salat sampai kaki beliau bengkak. Dalam satu rakaat membaca beberapa surat yang panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Terus kemudian 14 abad kemudian ada orang yang enggak salat, enggak puasa, nyanyi-nyanyi kerjanya, joget-joget kerjanya, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, enggak peduli waktu salat, waktu apapun. Kemudian dikatakan dia wali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada yang disebut wali Allah memamerkan auratnya. Mohon maaf, memamerkan pakaian dalamnya ketika dia sedang berceramah. Kemudian disebut dia wali. Kita enggak tahu apa maksudnya, subhanallah. Jadi wali itu menjalankan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ini syarat pertama. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu siapa wali-wali Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku tidak berhenti kepada perkara yang aku wajibkan
tetapi dia pun mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri wali Allah yang kedua, dia mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Jadi kalau ada orang disebut wali Allah kemudian mencela sunnah Rasulullah, enggak pantas dan tidak layak disebut sebagai wali Allah. Jika dia tidak mengerjakan saja sunnah Rasulullah, tidak layak, apalagi mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat tidak layak disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Karena mencela sunnah Rasulullah adalah satu hal yang sangat besar dalam agama kita. Ya. Dan juga kebalikannya, jika dia mengerjakan yang sunnah, maka dia meninggalkan yang makruh. Yang namanya wali Allah itu bukan terus-menerus berada dalam pekerjaan yang makruh, dalam kegiatan yang makruh. Andaikan dia sebut hal tersebut sesuatu yang makruh, wali Allah enggak seperti itu. Wali Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, bahkan tidak berbanyak-banyak dalam perbuatan yang mubah. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kana sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la u'idhanna. Maka jika aku sudah mencintai hambaku tersebut, wali-waliku tersebut, pendengarannya, penglihatannya, sentuhannya, langkah kakinya, akan aku berikan taufik untuknya. Setiap dia meminta, aku akan kabulkan permintaannya. Setiap dia memohon perlindungan, aku akan melindungi dia. Dan tidak ada yang namanya wali mengatakan bahwa dirinya adalah wali. Man qala annahu wali, walaysa biwali. Siapa yang mengatakan dirinya wali, maka dia pada hakikatnya bukanlah wali. Karena wali itu, dia tidak melihat dirinya besar. Enggak, dia tidak melihat dirinya besar. Dia melihat dosa kecil yang dia lakukan sebagai jabal, gunung besar, yang dia akan berat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sehingga tidak pernah melihat dirinya besar. Enggak seperti zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang orang enggak tahu, enggak jelas, tiba-tiba disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, enggak puas kalau murid-muridnya belum sujud mencium kaki dia. Nah, ini kejadian di mana-mana. Mencium kaki, dicium kakinya. Dan dia merasa nyaman dengan hal tersebut. Karena menganggap dirinya adalah wali. Hati-hati dengan yang seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena zaman sekarang banyak dukun bersorban. Banyak dukun bersorban, mengatasnamakan dirinya wali padahal bukanlah wali. Apalagi kalau tangan mah udah masya Allah tabarakallah, ya, dibalik, dicium di atas, kanan, bawah, depan, belakang, semua sudah dihalalkan dicium, ya. Apalagi ada juga yang sampai ke kaki. Semburan airnya pun orang berebut. Semburan airnya pun orang berebut. Kemudian mengatasnamakan bahwa dirinya adalah wali. Subhanallah. Ya. Yang haram masih banyak dikerjakan secara zahir. Jika yang zahirnya saja sudah dia berani mengerjakan, apalagi yang tersembunyi. Secara zahir kemaksiatan berani dia kerjakan, berani dia lakukan di hadapan umat, apalagi yang batin. Cuman masalahnya zaman sekarang musibah adalah ketika orang mengingkari hal tersebut, mengatakan itu tidak tahu apa maksudnya. Dia derajatnya, makomnya sudah berbeda. Sekarang selalu dikaitkannya dengan makom sudah berbeda. Dalil, menyelisihi dalil. Apanya makom yang sudah berbeda? Menyelisihi dalil. Menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan. Maka seseorang jangan pernah tergiur dengan hal tersebut. Ini karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi tentang siapa dia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu antara wali Allah dengan walinya syaitan. Karena syaitan pun punya wali-walinya. Orang-orang yang menyesatkan umat dari kebenaran. Hati-hati dengan hal tersebut. Karena aneh ya, kadang tiba-tiba orang yang dia tabarruj, wanita yang tidak menggunakan hijab dalam hidupnya, kerjaannya meminum minuman keras, kemudian banyak melakukan kemungkaran, tiba-tiba disebut dia pada hakikatnya adalah wali. Musibah. Jika karakteristik wali seperti itu, musibah bagi umat. Orang akan mencontoh hal tersebut.
Tiba-tiba disebut dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali dari mana? Ya. Atau orang yang hilang ingatan. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Kemudian dilabeli wali, melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Dan dianggap sebagai itu adalah wali yang sudah hilang akalnya, yang sudah lepas dari dunia ini. Subhanallah. Enggak pernah di zaman dahulu, di zaman sahabat ada yang hilang ingatan kemudian disebut wali. Antum pernah baca sirahnya? Enggak ada. Pernah ada sahabat tabi'in atau tabi'in dihilang ingatan kemudian jadi wali? Kalau hilang ingatan ghair mukallaf, dia tidak punya tanggung jawab dalam syariat. Tiba-tiba dikatakan sebagai wali. Ini adalah hal yang membingungkan bagi kita semua. Ya, akhirnya ketika orang tersebut hilang ingatan, dianggap sebagai wali, dia pakai celana pendek sambil ngerokok duduk, yang lain pada duduk nontonin. Ngapain? Apa faedah yang didapat? Apa yang faedah yang dapat? Mending pindah, lihat ada majelis ilmu, disampaikan ilmu qala Allah qala Rasul, ambil faedah manfaat. Daripada segetas nonton-nonton yang seperti itu. Maka penting memahami tentang karakteristik wali. Nah, kita ketika mengingkari julukan-julukan yang tidak sesuai tersebut, dianggap bahwa kita mengingkari yang namanya wali Allah. Tidak. Kita meyakini di sana ada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah wali-wali Allah. Para tabi'in adalah wali-wali Allah. Banyak di antara mereka yang Allah berikan karamah. Karamah ini hal yang di luar nalar orang-orang pada umumnya. Itu kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberikan kepada Umar bin Al-Khattab. Ketika dalam satu peperangan Umar sedang berkhutbah melihat bagaimana kondisi peperangan yang terjadi, padahal tempatnya sangat jauh. Allah perlihatkan peperangan tersebut dan Umar memandai peperangan itu dari atas mimbar. Itu adalah karamah bagi Umar Ibn Al-Khattab. Tapi karamah bagi wali itu diberikan kapan diberikan oleh Allah, bukan kapan walinya mau. Bukan kapan walinya ingin, bukan. Tapi kapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya bukan kepada keinginan walinya, tapi kembali kepada keinginan Allah kapan ingin memberikan. Makanya Umar Ibn Al-Khattab ketika peperangan Al-Qadisiyah, ketika mengirim para sahabat untuk berperang dalam peperangan Al-Qadisiyah, Umar Ibn Al-Khattab enggak naik ke atas mimbar lagi terus coba keluarkan peperangan tersebut, saya ingin memimpin peperangan dari atas mimbar. Tidak, Umar Ibn Al-Khattab berkirim surat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkirim surat. Tandanya apa? Hal tersebut tidak muncul kapan Umar inginkan, tapi kapan Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan kapan Umar Ibn Al-Khattab inginkan. Jika Umar Ibn Al-Khattab saja karamah tersebut tidak bisa beliau dapatkan kapan beliau inginkan, tapi kapan Allah berikan, bagaimana mungkin 14 abad kemudian ada orang-orang yang buka tempat praktek kemudian bisa menemukan barang hilang kapanpun ditanyakan kepadanya. Kemudian dapat mendekatkan seseorang kapanpun dia inginkan. Dapat memudahkan urusan seseorang kapanpun dia inginkan. Atau musibah, ini dajjal minad dajjalun yang seperti ini. Hati-hati dengan mereka. Ini adalah dukun-dukun bersorban. Hati-hati. Jangan tertipu. Karena mereka tidak bisa menunjukkan karamah itu bukan kapan mereka mau, tapi kapan Allah Subhanahu wa taala berikan. Bukan kepada kehendak mereka. Oh, tahu tapi mereka apa tujuan kita datang? Saya pas datang aja ditanya, bapak ini ya, ibunya ini ya, ayahnya ini ya. Datang ke sini mau ini ya. Tahu dia, hebat berarti dia. Betul dia wali kan? Bukan wali dia punya khadim dari golongan jin. Kita punya qarin. Qarin kita jin yang hidup bersama kita dari semenjak kita lahir sampai kita mati. Itu yang disebut qarin. Setiap orang punya qarin. Qarin kita ini tahu percis tentang kita. Dari A sampai Z tahu dia. Maka ketika kita datang, si khadim nanya ke si qarinnya, ini bapaknya siapa namanya? Ibunya siapa namanya? Datang ke sini dia mau ngapain? Si khadim tahu informasi dari qarin kita, diinformasikan ke si dukun. Dukun ini namanya ini, bapaknya ini, ibunya ini, datang ke sini mau gini. Akhirnya pas kita datang kata si dukun, namanya fulan, ibunya fulanah, bapaknya Alan, datang ke sini mau ini. Kita takjub, hebat. Ya? Dukun nih hebat. Bukan dukun, orang pintar disebutnya. Orang pintar ini hebat. Akhirnya tergiur nih wali ini pasti nih, nggak mungkin tahu perkara ini kecuali
wali. Subhanallah, terkecoh kita. Antum coba tanyakan, antum pikirkan satu angka di benak antum, tanyakan ke dia angka berapa yang saya pikir, nggak akan bisa jawab. Karena korin kita juga nggak tahu berapa yang kita pikirkan, dia nggak bisa kasih tahu kepada si khadimnya juga nggak bisa kasih tahu kepada si dukun. Maka jangan tertipu dengan dukun-dukun bersorban. Wali Allah itu ada, tapi karakternya seperti yang disebutkan oleh Allah. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, ay ahlul ilmi wal basira billah wa syar'ihi al-alimuna wal 'amilun, ahli ilmu, ahli basira dari syariat-syariat Allah yang mereka mengetahui ilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa hasbul mar'i min fi ma'rifati sifatihi ma dzakarahu Allah taala min sifatihim fi adadin min suwaril Qur'an wa ma dzakarahu ar-Rasul alaihi salam wa la siyama fi haditsil awliya'il masyhur. Maka sifat-sifat wali Allah ini banyak sekali dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul, terutama dalam hadis wali yang sangat masyhur, yaitu yang tadi kita sebutkan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Fal muttasifuna biha hum awliyaullah. Siapa yang mendapatkan atau memiliki sifat-sifat tersebut, maka dialah wali-wali Allah. La ahlud da'a wal fajjah al munazi'un ar-rabb fi ma ikhtassa bihi. Bukan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali, bahkan mengambil bagian-bagian yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengaku dapat mengatur bumi, ya. Dulu saya pernah ada ketemu satu orang, dia melabeli dirinya adalah mangku bumi. Mangku bumi Bapak Ibu? Bahasa Sundanya mangku, tahu? Mangku bumi. Jadi bumi ini ada dalam pangkuannya. Subhanallah. Dan orang waktu itu, ingat saya waktu itu musim haji ya. Orang banyak percaya, jamaah haji itu banyak yang ngedengerin gitu, mendengarkan kata-kata dia. Dia bilang dia dilabeli dirinya mangku bumi dari daerah Banten. Orang banyak yang percaya, banyak yang mulai, padahal lagi hajian nih. Orang banyak yang terkagum-kagum dengan kisah-kisahnya, cerita-ceritanya ya. Kemudian katanya diutus oleh presiden datang ke kota Mekah ini untuk apa? Untuk berdoa di Masjidil Haram untuk kebaikan negeri kita. Subhanallah. Anehnya datangnya itu pakai visa pekerja. Yang lebih anehnya lagi ketika kepulangan. Ini Mangkubumi nih, kebayangkan Mangkubumi. Ketika kepulangan, dia pamit dari hotel, dia mau pulang. Berangkat dia ke bandara. Ternyata karena dia datang pakai visa pekerja, itu visa khurujnya itu belum keluar. Stem khurujnya belum keluar. Akhirnya balik lagi ke hotel. Hari keduanya berangkat lagi ke bandara. Belum keluar juga, balik lagi ke hotel. Hari ketiganya berangkat lagi ke bandara. Balik lagi ke hotel. Akhirnya jemaahnya pada pikir, gimana mau Mangkubumi? Dia mau keluar dari Saudi aja susah. Mau keluar dari Saudi aja gak mampu dia. Gimana dia mau Mangkubumi? Alhamdulillah karena peristiwa tersebut, apa yang diceritakan dari awal sampai akhir, jemaah semuanya tidak mempercayai, ya. Nah, subhanallah. Nah, itulah gambarannya, ya. Seseorang itu tidak ada yang namanya wali kemudian mengatasnamakan dirinya wali. Kecuali yang seperti ini biasanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia dari pengakuan tersebut. Enak, dia mau ngapain aja tinggal nunjuk. Orang-orang yang mengaku wali di zaman sekarang, dia mau apa tinggal menunjuk. Mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah uji mereka, ya, karena pengakuan mereka yang tanpa dasar. Pengakuan mereka yang tanpa dasar. Subhanallah, ya. Kadang mengambil haknya Allah tadi. Dia merasa bahwa dirinya mengatur dunia ini, dapat mengabulkan doa, dapat mengabulkan permintaan. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang dia berani mengucapkan demi Allah, tapi tidak berani mengatakan demi wali fulan. Jadi kalau dikatakan nanti sumpah demi Allah, Anda nggak melakukan. Coba demi wali fulan, nggak berani. Bukan karena nggak berani itu maksudnya ini adalah perbuatan syirik bersumpah atas nama selain Allah, bukan. Mereka tidak berani, khawatir kualat. Subhanallah. Jadi lebih mengagungkan sosok-sosok tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa uluwan fil ardi wa fasada. Jadi mereka itu menginginkan kedudukan di muka bumi dan kerusakan. Apalagi kalau sudah musimnya pemilu, ramai itu mereka didatangi, ya. Masya Allah,
Pokoknya antum lihat saja, biasanya yang seperti itu langsung ya kendaraan baru, tempat baru, tanah meluas biasanya ya, musim-musim pemilu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Baik. Berikutnya adalah idha'atul ilm, bab ke-78. Idha'atul ilm. Qala Malik rahimahullah, inna aqwaman ibtaghaw al-ibadah wa adha'u al-ilm. Di antara sesungguhnya ada kaum, ada orang-orang yang mereka menginginkan ibadah dan mereka mengacuhkan ilmu, meninggalkan ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammad bi asyafihim walau ibtaghaw al-ilma lahajazahum an dhalik. Kemudian akhirnya mereka keluar dari barisan umat Nabi Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Andai saja mereka menginginkan ilmu, mencari ilmu, maka hal tersebut akan menghalangi mereka dari hal itu. Jadi kata Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah mengatakan, ada di antara manusia itu yang mereka hanya fokus terhadap ibadah, kemudian enggan untuk menuntut ilmu. Jadi fokus terhadap ibadah, tapi enggan untuk menuntut ilmu. Harusnya seorang muslim itu menggabungkan di antara keduanya, ibadah dan menuntut ilmu. Jadi ibadah ini ibarat jarak yang dia tempuh, dan ilmu ini ibarat bensinnya, bapak-bapak sekalian. Jadi yang namanya kendaraan itu perlu bensin, ya. Yang namanya ibadah itu perlu ilmu. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu? Nah, ada orang-orang yang kata Imam Malik, dia hanya fokus kepada ibadah, fokus dengan ibadah. Sebagaimana orang-orang Khawarij, Rasulullah pernah mengatakan bahwa ibadah mereka jauh lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat. Tapi mereka enggan menuntut ilmu sebagaimana para sahabat senang menuntut ilmu. Hingga akhirnya mereka keluar dari barisan kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Makanya kepala dari orang Khawarij itu yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Ucapan ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang enggan untuk belajar, enggan untuk menuntut ilmu. Jika Rasulullah saja dianggap tidak adil, bagaimana mungkin Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan dianggap sebagai orang yang adil? Ini kakek moyang mereka mengatakan, adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Mengatakan Nabi Muhammad tidak adil. Dan bagaimana mungkin 14 abad kemudian ada pemimpin kaum muslimin disebut adil oleh mereka? Jauh. Nabi Muhammad saja oleh kakek moyang mereka disebut tidak adil. Apa sebabnya? Sama karakteristiknya mereka di zaman sekarang dengan mereka zaman dahulu adalah enggan untuk menuntut ilmu. Ilmu ini akan menghalangi mereka dari memerangi kaum muslimin. Jadi seseorang itu dia ibadah iya, tapi jangan meninggalkan ilmu. Karena ibadah itu perlu ilmu. Salat kita harus tahu ilmunya, apa yang rukun, apa yang wajib, apa yang sunnah. Ya. Kapan kita sujud sahwi, kapan tidak, kapan sebelum salam, kapan setelah, perlu ilmu. Puasa, kapan awal waktunya, kapan akhirnya, bagaimana syaratnya, rukunnya apa. Perlu apa? Perlu ilmu. Haji, bagaimana, apa jenis haji yang kita pilih, perlu ilmu. Ibadah perlu ilmu. Kalau seseorang hanya fokus dalam ibadah, dia punya himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, tanpa disadari dan disadari oleh ilmu, maka dia akan menyimpang. Maka ilmu itu penting. Kata Imam Malik, ada kaum yang mereka fokus hanya ibadah dan meninggalkan ilmu. Maka mereka akan keluar dari barisan umat Nabi Muhammad dengan pedang-pedang mereka. Ya. Andai saja mereka mau menuntut ilmu, maka mereka akan terhalang dari hal ini. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan, "Walidha kanatil khutwatil ula 'inda ru'usil khawarij ma'a man aradu iqaihi fi habailihim ib'aduhu an ahli al-ilmi wa hamalatihi." Maka langkah pertama, kata Syekh Abdul Razak, dari kepala-kepala orang-orang Khawarij bagi yang ingin memasukkan orang-orang ke dalam lingkup mereka adalah dengan menjauhkan mereka dari ahlul ilmi, dari para ulama. Jadi langkah orang-orang Khawarij itu, langkah pertama, step pertama mereka ketika ingin merekrut orang-orang itu adalah menjauhkan mereka dari para ulama dengan julukan-julukan yang menyebabkan
kredibilitas para ulama itu di mata orang-orang awam itu menjadi turun. Sehingga ucapannya tidak lagi didengar, kata-katanya tidak lagi didengar. Tuduhan-tuduhan palsu. Misalkan mereka biasanya berusaha membrainwash orang-orang yang ada di bawah itu bahwa ini adalah ulama-ulamanya pemerintah. Ini adalah ulama-ulamanya raja. Ini adalah ulama-ulamanya pemimpin. Udah jangan didengar. Mereka enggak mungkin mengatakan yang hak. Sehingga awam kaum muslimin itu ketika para ulama yang betul-betul para ulama ini mengatakan yang hak tidak didengar oleh awam kaum muslimin. Itu step pertama, langkah pertama orang-orang Khawarij ketika ingin menjauhkan, ingin memasukkan kaum muslimin ini ke dalam ruang lingkup mereka. Cara pertamanya adalah dijauhkan dari para ulama. Sehingga tidak lagi mempercayai ulama, tidak lagi mempercayai ilmu yang disampaikan, itu akan sangat mudah untuk mengatur mereka. Makanya kenapa sekarang terjadi banyak kekacauan di Timur Tengah? Caranya mereka seperti itu. Jadi tidak dibuat percaya kepada para ulama. Trust kepada para ulama itu enggak ada sama sekali. Karena apa? Karena mereka di brainwash. Oh, ini ulama enggak faham ilmu waqi', mereka cuma fahamnya ilmu haid dan nifas saja. Ini kan tuduhan-tuduhan dari semenjak dahulu. Oh, ini ulama haid dan nifas, hanya faham tentang fikih saja, tidak faham fiqhil waqi', tidak faham fikih yang sebenarnya di zaman sekarang. Mereka enggak faham tentang politik. Kita yang faham. Mereka hanya fahamnya tentang tadi haid dan nifas, mereka hanya fahamnya tentang ilmu fikih, mereka adalah ulamanya para pemimpin, bukan ulamanya umat. Itu yang ditekankan. Sehingga ketika para ulama bersuara, berbicara enggak didengar lagi. Telinga-telinga kaum muslimin sudah ditutup. Maka itu dengan mudah akan digiring mereka kepada pintu-pintu kebinasaan. Karena ilmu itulah yang menjadi penghalang seseorang untuk terjerumus memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Ini kan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat keji. Saya pernah bilang kan, kalau ada orang, dulu pernah ada yang mengatakan kepada salah seorang ulama, antum nih cuman ulama haid dan nifas. Ya. Orang sudah naik ke bulan, sudah pergi ke Mars, antum dari kemarin bahasnya fikih lagi. Kata ulama tersebut, sebenarnya yang paling hina di antara kita semua antum. Kenapa? Ya. Orang itu pergi ke bulan, pergi dia ke bulan. Ana di sini mengajarkan ilmu fikih yang mendekatkan manusia kepada Rabbnya pemilik bulan. Dia datang ke makhluk, ana mengajarkan ilmu yang mendekatkan manusia dengan sang pemilik makhluk. Yang paling hina ente. Belajar ilmu agama enggak, ke bulan juga enggak. Iya kan? Orang-orang yang sering mengatakan hal tersebut, orang sudah sampai ke bulan, ente masih bahas tentang masalah takbir, tentang masalah sholat. Mereka yang ngomong tuh nggak pernah datang ke bulan dan tidak pernah juga mempelajari ilmu agama. Ini mereka yang paling merugi di dunia tuh mereka. Dan ini kelompok yang seperti ini sangat banyak. Ya. Hinaan, cacian, celaan kepada para ulama adalah step langkah pertama mereka untuk menurunkan kredibilitas ulama di hadapan masyarakat. Ketika kredibilitas ulama itu sudah turun, masyarakat tidak lagi mendengarkan para ulama, akan mudah manusia itu untuk digiring kemanapun mereka inginkan. Ya, akan mudah untuk digiring. Seperti mereka menggiring binatang ternak yang tidak berakal. Digiring ke kanan, digiring ke kiri. Karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada ulama. Dan ini adalah langkah dari orang-orang yang menyimpang dimanapun mereka, apapun kelompok mereka, terutama orang-orang Khawarij dan yang semisal dengan mereka dan yang selain mereka, adalah menghancurkan kredibilitas ulama. Nah, ini terjadi di Indonesia. Kredibilitas ulama itu banyak yang dihancurkan, Orang-orang yang menyimpang itu berusaha menggiring manusia untuk tidak mempercayai ulama. Padahal mereka lah yang tahu mana yang hak dari yang batil, mana yang benar dari yang salah, mana yang sunnah dari yang bidah. Mereka adalah para ulama. Kalau mereka sudah tidak didengar, maka manusia akan dengan mudah digiring menuju kebinasaan. Allahu a'lam bishawab. Ternyata hanya bisa sampai ke bab 78. Insyaallah nanti itulah rencana kita ya. Kita berencana nih sebelum Ramadan menyelesaikan kitab ini. Sebenarnya kurang lebih 5 pertemuan, tapi ada beberapa pertemuan yang kita kosongkan libur ya, waktu itu qadarullah. 2 pertemuan di awal Januari, 2 pertemuan di bulan Februari dan awal Maret.
dan juga pekan depan kita ada daurah ya di sini. Jadi qadar Allah baru sampai kita ke bab 78, tapi insyaallah kita lanjutkan nanti, semoga dimudahkan ba'da Idul Fitr insyaallah dari bab ke-79. Dan untuk pekan depan ada daurah ya di waktu yang sama insyaallah 7.30 Pak. 7:30 mulainya sampai sore. Masya Allah banyak pengajar dan banyak pengisinya juga. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu, mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari ilmu tentang Ramadan dari sekarang. Dari sekarang. Nanti Ramadan udah fokus sama yang namanya Al-Quran. Ya paling ada kultum mungkin ya, sekalian nunggu buka puasa. Biasanya di masjid-masjid itu ada kajian-kajian. Itu ya ikut ya, atau ada subuh gitu. Tapi ilmu tentang Ramadannya dipelajari dari sekarang. Jangan nanti pas Ramadan baru belajar. Ternyata baru udah 2 minggu, 2 pekan dari mempelajari dari bulan Ramadan, hari ke-15 baru tahu, oh ternyata sunahnya buka puasa tuh ini. Kemarin sayang ya. Ternyata sunahnya buka puasa tuh pakainya rutob. Kalau nggak ada rutob, kurma. Kalau ada kurma, air. Saya kira yang manis-manis ya. Tiap hari saya dari kemarin makan cendol terus, cendol lagi ya. Es buah lagi, kirain yang penting manis gitu kan. Wah, saya salah nih, keliru. Baru tahu di 15 hari udah pertengahan. Sayang kan? 15 hari sebelumnya tidak. Maka kalau ada daurah tentang siam, tentang puasa, tentang Ramadan, silahkan untuk diikuti. Media online juga sekarang banyak, silahkan untuk dipelajari ya sebelum masuk bulan Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, semoga kami diperjumpakan dengan bulan Ramadan, dikaruniakan kami untuk beramal di bulan Ramadan, dan terimalah amalan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.